Bentar. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan berdiskusi tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Di sini telah hadir 4 narasumber yang luar biasa, yaitu Irma Putri, Divina Zahra, Resti Dwi, dan Sefira Fatmawati. Sebelum lanjut ke diskusinya, pasti mendiskusikan feminisme selalu akan diawali dengan pembahasan tentang gender. Apa makna keduanya? Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin atau seks. Dalam perkembangan, gender dan jenis kelamin dimaknai secara berbeda. Jenis kelamin dimaknai secara bentukan biologi, sedangkan gender dimaknai sebagai pembagian laki-laki dan perempuan yang diskonstruksi secara sosial maupun kultural, seperti label bahwa perempuan bersifat lemah, lembut, emosional, tidak mandiri, dan pasif. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai orang yang kuat, rasional, agresif, mandiri, dan eksploratif. Gender yang awalnya hanya konstruksi sosial, dalam praktek terjadi penyimpangan yang salah satunya terlihat dari pola kerja laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki sering ditempatkan di sektor publik sedangkan perempuan di sektor yang lebih privat. Feminisme lebih progresif lagi, di mana paham ini tidak hanya berisi kritik terhadap sistem patriarki, tetapi lebih pada pengakuan dan sikap yang bersifat positif atas kebutuhan kaum perempuan sebagai sebuah kelompok. Dalam hal ini, feminisme bisa didefinisikan sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan yang tidak adil. Gerakan feminisme merupakan paham yang memperjuangkan kebebasan perempuan dari dominasi laki-laki. Selanjutnya kita akan berdiskusi karena kita lagi di era generasi Z or Gen Z, bagaimana pendapat narasumber sebagai Gen Z melihat fenomena feminisme yang ada di Indonesia saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Hesti Dirimawati sebagai narasumber. Di sini saya sebagai Gen Z akan melihat fenomena feminisme yang ada di Indonesia. Jadi, menurut saya, feminisme di era sekarang ini mengundang pro dan kontra. Nah, ide besar feminisme ini adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama antara wanita dan pria dalam berbagai hal, mulai dari pekerjaan, hak politik, hingga peran dalam keluarga serta masyarakat. Namun, di sisi lain, kesalahan persepsi tentang feminisme ini adalah hak ini dilihat semata-mata sebagai usaha para wanita untuk menjadi lebih hebat dari pria, sehingga pria merasa terintimidasi. Nah, sebagai contoh yaitu Ibu Tri Risma Harini sebagai Wali Kota Surabaya dan Najwa Shihab sebagai seorang jurnalis, di mana dari contoh tersebut sejatinya sudah dapat membuka mata kita sebagai Gen Z bahwa di era modern dan milenium saat ini, kedudukan seorang perempuan ini dapat dikatakan setara dengan kedudukan laki-laki, dan saat ini gender ini tak lagi dipandang sebagai tembok penghalang bagi kaum perempuan untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Baik, itu argumentasi dari saya sebagai seorang Gen Z. Terima kasih pendapatnya. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan tidak kalah genting. Komnas Perempuan dalam tahun 2012 menyatakan bahwa terjadi tren kekerasan dari tahun ke tahun. Misalnya 2015 berjumlah 321.752 kasus. Di 2016 259.000. Lalu di 2017 meningkat 346.000 kasus. Bentuk kekerasannya berupa kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, lalu ada eksploitasi pekerja migran dan trafficking.
Spektrumnya berupa kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang mencakup penghakiman digital, bernuansa seksual, penyiksaan seksual, persekusi online dan offline, maraknya situs dan aplikasi online berkedok agama, misalnya ayopolisi.com dan nikahsiri.com. Ancaman perempuan dengan Undang-Undang ITE, serta kerentanan eksploitasi seksual anak, perempuan, dan Sebenarnya secara pengertian di dunia feminisme maya. dan itu ada dua hal yang berbeda. Selanjutnya, Feminisme dari bahasa Latin, karena kita membahas atau tentang perempuan, dalam istilah ini mulai perspektif digunakan pada Islam, tahun 1790-an. bagaimana Mengacu sebagai pada seorang teori muslim, kesetaraan apakah menurut narasumber dan perempuan feminisme serta itu selaras pergerakan untuk dengan ajaran memperoleh Islam, hak dan perempuan? pandangan Anda mengenai hal tersebut bila Secara luas, dalam agama Islam? definisi feminisme adalah advokasi kesetaraan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apakah Maaf sebelumnya, Sefira, bisa tidak on cam ya? Di on cam kameranya. Oke, sudah. Silakan dilanjutkan. Baik, jadi di sini saya akan memberikan argumen saya atau pendapat saya tentang apakah feminisme itu bisa selaras dengan ajaran Islam. Sebelumnya, yang seperti kita ketahui, kenapa sih gerakan feminisme itu ramai sekali disuarakan, diperbincangkan di khalayak umum? Padahal yang kita ketahui itu saat itu kesetaraan gender antara wanita dan laki-laki itu sudah setara gitu. Tapi sebenarnya kita juga harus lebih aware gitu, karena masih banyak dari beberapa kalangan yang belum memahami arti dari kesetaraan gender itu. Jadi kesetaraan gender atau gerakan feminis itu masih sedang ramai dibicarakan oleh khalayak umum. Mengenai pembahasan tentang feminisme itu sangat berhubungan dengan kesetaraan gender yang terjadi saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa masih terdapat ketimpangan yang saya sebutkan tadi. Jadi, paham feminisme itu adalah paham yang memperjuangkan kebebasan dan hak perempuan. Islam sebagai agama yang komprehensif yang mengatur kehidupan manusia, Islam lebih dulu telah menjelaskan tentang kesamaan hak antar gender dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu Sebenarnya secara disebutkan pengertian bahwa feminisme dan perbedaan adalah dua hal yang antara berbeda. laki-laki dan perempuan itu Feminisme berasal dari bahasa hanyalah Latin, pada femina tingkat atau perempuan. ketokohannya saja. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta ajaran Islam pergerakan untuk ini memperoleh sangat hak-hak mendukung perempuan terhadap seperti yang adanya sudah gerakan dijelaskan feminisme. sebelumnya Dan ya. secara umum feminisme Itu itu yang dimaksud dengan feminisme. menuntut perlakuan Secara adil luas antara pengertian perempuan feminisme dan adalah laki-laki advokasi dalam kesetaraan. ruang publik dan domestik. Sedangkan Sebagai pengertian dari seorang LGBT muslim, adalah nilai LGBT spiritual yang dibangun ini dalam merupakan ajaran akronim dari Islam lesbian, itu gay, dapat biseksual, and diaplikasikan oleh transgender. gerakan feminisme. Istilah ini Mungkin digunakan semenjak tahun kenapa 1990-an dan ajaran melibatkan Islam pasar itu komunitas gay. masih ada yang tidak setuju dengan feminisme itu dianggap melanggar ajaran Islam. Mungkin bisa dikatakan bahwa mereka hanya memahami Islam itu hanya dari kulitnya, belum mempelajari Islam secara mendalam dengan isi dan kandungannya dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi dengan adanya feminisme dan ajaran Islam itu keduanya itu selaras. Jadi nilai spirit yang dibangun dalam ajaran Islam itu dapat diaplikasikan oleh gerakan feminisme. Akan tetapi kita juga perlu diingat bahwa feminisme itu juga perlu dibatasi oleh ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui ada berbagai macam paham dari feminisme. Salah satunya adalah feminisme liberal yang memberi kebebasan pada perempuan. Dari sini, sebagai seorang muslim,
kita juga harus tahu batasan dan aturan kebebasan yang benar dan hal tersebut tidak melenceng dari agama Islam. Jadi, pendapat saya, ajaran Islam itu selaras dengan adanya gerakan feminisme. Kemungkinan itu pendapat saya. Apakah Oke, terima kasih atas pendapatnya, Safira, tentang keselarasan feminisme dengan agama Islam. Tapi bagaimana sih posisi perempuan di masa pra-Islam? Nah, pada masa pra-Islam itu posisi perempuan begitu lemah, tidak berharga, dianggap aib, orang tua marah saat mengetahui memiliki anak perempuan, dan selalu berada di bawah subordinasi laki-laki. Tapi setelah Islam masuk atau datang, sisi perempuan terangkat, dihargai dan diletakkan sebagai seorang manusia yang paling bermartabat. Pada waktu itu, perempuan bisa mendapatkan hak waris, bisa menjadi saksi, dan muncul beberapa doktrin agama yang begitu menghargai perempuan seperti surga di bawah telapak kaki ibu. Orang tua perempuan adalah orang yang paling layak dihormati dibanding dengan orang tua laki-laki. Perempuan adalah tiang agama, lalu perempuan adalah tiang negara, dan seterusnya. Dalam ajaran Islam, kita akan sangat mudah menemukan bagaimana relasi laki-laki dan perempuan yang terkonstruksi secara ideal. Terkait hal tersebut, Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memperlihatkan doktrin kesetaraan gender. Lalu selanjutnya dalam pandangan Islam, untuk melanjutkannya, dalam pandangan Islam, bagaimana perbedaan kewajiban perempuan antara laki-laki? Saya Anzara, di sini saya akan mengungkapkan argumen saya mengenai perbedaan antara perempuan dengan laki-laki dalam pandangan Islam. Nah, dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperlukan oleh Islam berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki merupakan sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama, yang setara dalam jumlah aspek dan sejumlah aspek, terutama dalam aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan maupun laki-laki dalam semua hal. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan visi yang berbeda pada diri mereka. Oleh karena itu, sangat bijaksana saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan hak dan kewajiban di antara mereka. Bahkan, Isa juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka malah saling melengkapi, seperti hak istri yang merupakan kewajiban suami, begitu pula dengan hak suami yang merupakan kewajiban istri. Semuanya telah diatur sedemikian karena laki-laki dan perempuan diciptakan untuk pasangan, sesuai dengan Quran Surat Yasin ayat 36. Terkait tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga yang banyak berada di rumah, sebaiknya tidak dipandang dari sisi secara gender saja. Persoalan ini lebih tepat bila kita memandangnya itu dari sisi Imam Al-Tasrik. Ini Allah yang Maha Tahu memberikan tugas yang berbeda pada suami dan istri karena adanya maksud tertentu sesuai dengan Quran Surat An-Najm ayat 45 dan At-Taubah ayat 21. Selain itu, Islam tidak memandang peran seseorang sebagai penentu kualitas kehidupan. Tolak ukur kemuliaan merupakan ketakwaan ukur secara kualitatif, yaitu sebaik apa, bukan sebanyak apa,
seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut saya, keadilan dalam Islam itu harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda visi dan sisi subjeknya atau objeknya itu dalam konteks yang berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk melanjutkan pendapat yang tadi. Saya akan menjelaskan tentang doktrin kesetaraan gender. Prinsip kesetaraan gender merujuk pada realitas laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dengan Tuhan, di mana keduanya sama-sama dilihat sebagai seorang hamba. Tugas seorang hamba adalah mengabdi dan menyembah. Dalam hal ini bisa dipahami oleh firman Allah surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kapasitas sebagai manusia, laki-laki dan perempuan juga sama, yaitu yang membedakannya tentang ketakwaannya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan sebagai khalifah. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat ini menurut Nasaruddin Umar tidak menunjukkan pada jenis kelamin tertentu. Laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan kekhalifahannya di muka bumi. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Saat itu, jenis kelamin bayi belum diketahui apakah laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, Allah telah berbuat adil dan memberlakukan kesetaraan gender dengan terlebih dahulu ia harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Surat Al-A'raf ayat 172. Yang keempat, kesetaraan gender dalam Al-Quran dapat dilihat dari fakta bahwa antara Adam dan Hawa adalah aktor yang sama-sama aktif terlibat dalam drama kosmis. Kisah kehidupan mereka di surga karena beberapa hal harus turun ke bumi menggambarkan adanya kesetaraan peran yang dimainkan keduanya. Surat Al-A'raf ayat 22. Yang kelima, sejalan dengan kesetaraan maka laki-laki maupun perempuan mulai proses dalam kehidupannya. Seperti firman Allah surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan iman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan selanjutnya kita akan berdiskusi tentang feminisme dalam hubungan LGBT. Apa sih hubungan feminisme dan LGBT? Apa mungkin narasumber bisa menjawab? Baik, saya Irma Putri Yuliana akan menyampaikan pendapat saya mengenai hubungan antara feminisme dan LGBT. Ya, sebenarnya secara pengertian feminisme dan LGBT adalah dua hal yang berbeda. Feminisme berasal dari bahasa Latin femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an. Mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Secara luas, pendefinisian feminisme adalah advokasi kesetaraan hak-hak perempuan dan dalam hal politik, sosial, dan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang feminisme. Nah, sedangkan pengertian LGBT ini adalah mengacu pada akronim dari LGBT ini sendiri adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay. Karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok tersebut. Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. Namun, oleh para aktivis LGBT ini, paham feminisme digunakan untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Di banyak negara Eropa sendiri sudah banyak
negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis atau perkawinan homoseksual, terutama di seluruh negara Amerika Serikat. Bahkan di Indonesia sendiri, suara-suara seruan LGBT semakin keras terasa. Salah satu gerakan itu contohnya mengusung jargon indah Indonesia tanpa diskriminasi. Gerakan ini dengan jelas berupaya memperjuangkan pengesahan legalisasi pernikahan sesama jenis sebagaimana yang terjadi di negara Amerika Serikat. Akan tetapi, nampaknya cita-cita para pegiat LGBT ini tidak akan terwujud karena banyak kendala yang membatasi gerak-gerik mereka, terutama dari kalangan agamawan dan juga masyarakat negara Indonesia sendiri kan mayoritas beragama Islam dan sudah jelas bahwa dalam Islam perilaku LGBT ini merupakan dosa besar karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral, dan agama seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. Bahkan dari agama Katolik pun menolak legalisasi LGBT seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat. Menurut Benny Susetio, yaitu seorang pastor Katolik, menyampaikan bahwa perkawinan sesama jenis ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa. Namun hingga saat ini Indonesia secara resmi tidak menetapkan perbuatan homoseksual sebagai tindak pidana kecuali dilakukan dengan anak di bawah umur. Pada pasal 292 KUHP menyatakan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya sebelum dewasa diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Larangan homoseksual, lesbian, biseksual, dan transgender bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat manusia, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS, sipilis, dan penyakit kelamin lainnya. Laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya itu bisa terbentuk dari lingkungannya sejak kecil. Kalau lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan terus-menerus bahkan mengikuti pakaian atau aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat anak perempuan. Begitu pula sebaliknya. Walaupun ada anak laki-laki seperti tingkah laku perempuan atau memiliki sifat perempuan dan sebaliknya, tetapi orang tuanya dapat mengarahkannya menjadi seseorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak atau sesuai kodratnya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Irma untuk penjelasan dan pendapatnya. Untuk melanjuti pendapat Irma, bagaimana sih kita menyikapi kaum LGBT dengan menganut paham feminisme ini? Para aktivis LGBT melihat kesempatan yang telah dijelaskan Irma tadi untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Di banyak negara Eropa sendiri sudah banyak negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis atau perkawinan homoseksual, terutama di Amerika Serikat. Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Sabtu 25 Juni 2015 lalu, maka Amerika Serikat menjadi negara yang ke-21 melegalkan perkawinan sesama jenis. Di mana dengan keputusan itu, kini para kaum LGBT, khususnya negara barat, lebih leluasa menyalurkan aspirasi dan orientasi seks yang menyimpangnya. Bahkan mereka mendapatkan hak yang sama sebagaimana keluarga normal atau heteroseksual seperti mendapatkan surat kelahiran dan kematian. LGBT sendiri berlindung di bawah instrumen HAM yang didukung oleh pemerintahan Amerika Serikat. Dengan adanya dokumen tersebut, para pegiat LGBT semakin mantap untuk menyuarakan aspirasinya dengan menuntut diakuinya kesetaraan dan heteroseksual. Karena bagi mereka, orientasi seksual sama jenis sama halnya dengan orientasi berlain jenis. Bahkan di Indonesia sendiri, suara-suara seruan LGBT semakin terasa. Salah satunya yaitu seperti yang telah dijelaskan Irma, Indonesia tanpa diskriminasi. Gerakan ini dengan jelas berupaya memperjuangkan pengesahan legalisasi pernikahan sama jenis sebagaimana yang terjadi di negara Amerika Serikat. Selanjutnya,
Kembali lagi ke prinsip Islam, adakah prinsip-prinsip kesetaraan gender yang terdapat dalam Al-Quran? Mungkin narasumber bisa menjawab. Baik, Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Islam merupakan agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Nah, berikut merupakan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan dalam Al-Quran. Yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah, sesuai dengan Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima beban aktif, sesuai Quran Surat Al-Mu'min ayat 40, menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki ataupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka hamba Allah juga. Nah, yang ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Dalam Islam, laki-laki ataupun perempuan sejak dilahirkan ke dunia, keduanya menyatakan sebuah ikrar ketuhanan sama tanpa ada bedanya. Nah, yang keempat, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Islam memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk mencapai prestasi yang maksimal. Sekian argumen dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya. Baik, kita kembali lagi ke hubungan feminisme dan LGBT. Mungkin Kak Irma bisa menambahkan pendapatnya. Halo Kak Irma. Baik, saya akan menambahkan mengenai disorientasi seksual atau LGBT. Dalam fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan dengan tegas, MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi atau liwat, baik lesbian maupun gay, hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan. Dikenakan hukuman takzir yang tingkat hukumannya bisa maksimal, yaitu sampai pada hukum mati. Pada zaman sekarang kan banyak teman-teman kita yang mengalami disorientasi sosial. Nah, itu perlu diadakan pengobatan untuk dirinya sendiri agar bisa kembali ke jalan yang benar. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Irma atas tambahan pendapatnya. Dan begitulah diskusi dari kami tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Terima kasih kepada para narasumber yaitu Irma, Devina, Hesti, Servira yang sudah memberikan pendapatnya yang luar biasa. Oke, cukup sekian diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.